Saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua kali bukanlah hal biasa. Tidak ada di alam, sejarah, atau pertimbangan yang memberi bayangan kedatangan Kristus kedua kali. Alam dan sejarah memberitahukan kita bahwa apabila kita mati, kita kembali kepada debu. Dan hal ini memberitahukan kita bahwa pengharapan yang paling penting kita punyai adalah pengharapan akan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa buat sendiri. Kita sepenuhnya bergantung pada rahmat Allah. Kita memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali hanya karena Allah telah memberitahukannya kepada kita. Dan itu adalah suatu peristiwa yang menuntut tindakan Allah. Hari ini khotbah kita berjudul tentang pengharapan. Apa artinya pengharapan orang Kristen pada kedatangan Kristus yang kedua kali? Saudaraku, adalah sukar bagi kita untuk mengerti dunia sebelum dosa, sebelum kematian, sebelum penyakit, sebelum ketakutan, dan sebelum perpisahan dari Allah. Tetapi dosa, kematian, penyakit, dan ketakutan sudah biasa sekarang ini. Dalam dunia tanpa dosa, Adam dan Hawa tidak mempunyai sesuatu yang dapat menyebabkan mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh, kalau saudara berada pada satu kondisi yang baik, tubuh kuat, badan sehat, dan paru-paru yang sehat, apakah saudara akan mengharapkan paru-paru yang lebih sehat lagi? Kan tidak. Tapi bagaimana kalau saudara sakit, tubuh lemah, dan paru-paru yang sakit? Maka saudara pasti mengharapkan memiliki tubuh yang sehat dan paru-paru yang sehat pula. Nah, pengharapan itu muncul dari pemikiran bahwa apa yang jelek sekarang akan menjadi baik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua tentu berharap bahwa apa yang menyebabkan kita menderita, sakit, takut, bahkan kematian akan berlalu. Kita semua pasti menginginkan kepada sesuatu yang kita pikir akan menolong kita berada dalam suasana yang lebih baik dari saat sekarang ini. Kita tidaklah menjadi manusia tanpa pengharapan. Adam dan Hawa memiliki pengharapan segera setelah adanya dosa. Makanya, sebagai orang-orang percaya, kita harus berbeda dengan dunia karena pekabaran kepada umat Tuhan dewasa ini adalah pekabaran kepada orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi sudah menjadi begitu mirip dengan orang-orang dunia sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Saudara-saudaraku, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong seperti menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau, andai kata, umpama, misalnya. Tidak. Tetapi pengharapan kita mempunyai bukti yang nyata, yaitu firman Allah. Dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, kita dapat mengobati penyakit fisik dengan obat-obatan, tetapi satu-satunya obat untuk kesepian, keputusasaan, dan hilang harapan hanyalah percaya pada janji-janji Allah. Percaya pada janji Allah bahwa Yesus akan kembali untuk menyelamatkan manusia yang oleh karenanya dia harus mati. Yesus sudah menyatakan begitu jelas dalam Alkitab tentang bagaimana dia akan kembali. Tetapi, mengapa begitu banyak orang yang meragukan janji Allah? Saudara-saudaraku, satu alasan orang-orang meragukan akan janji Allah tentang kedatangannya yang kedua kali adalah, perhatikan hal ini baik-baik, karena kita hidup di zaman yang penuh pertimbangan, ilmu pengetahuan, pengumpulan pendapat umum, dan penyelidikan, dan banyak orang tidak percaya apapun yang belum dibuktikan secara ilmiah di laboratorium. Mereka berkata bahwa kedatangan Yesus yang pertama dan kedua itu tidak pernah terjadi, dan itu semua hanyalah cerita hayalan. Ya, bagaimana mungkin orang yang mati bisa bangkit? Apakah memang ada air bah yang menutupi seluruh bumi? Bagaimana mungkin orang itu bisa hidup kekal, tidak mati-mati kalau masuk surga? Dan masih banyak yang lain. Saudaraku, berbicara soal Alkitab, terkadang
Dalam kasus-kasus tertentu, kita tidak bisa menjawab itu dengan akal budi manusia selain hanya menerimanya dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, Alkitab firman Allah ini bukanlah kumpulan cerita-cerita dongeng yang tidak jelas kebenarannya. Karena saya ingin membuktikan kepada saudara-saudara, salah satu pembuktian bahwa firman Allah ini adalah kebenaran dan ilmu pengetahuan yang paling tinggi di atas segala-galanya. Mari kita buka Alkitab kita semua di dalam Kejadian 7 ayat 17, 20 dan ayatnya yang ke-21. Di dalam Kejadian 7 diceritakan tentang peristiwa air bah. Pada ayatnya yang ke-17 dikatakan, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ayatnya yang ke-20, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Dan ayatnya yang ke-21, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Apa yang saya mau buktikan kepada Anda tentang ayat ini? Pada tanggal 4 Mei tahun 2005 ditemukan sebuah fosil kerangka ikan paus purba yang bernama Basilosaurus isis yang panjangnya 18 meter, sirip ekor belakangnya menyamping, dan 2 kerangka ikan paus biasa, dan 1 kerangka kura-kura, dan 2 kerangka buaya. Ini ditemukan di tengah-tengah padang gurun Mesir, Wadi Hitan, di bagian barat daya, oleh para arkeologi dari Mesir dan Amerika. Para arkeolog saat itu bertanya, bagaimana mungkin di tengah-tengah padang pasir yang panas ini ditemukan kerangka ikan paus dan hewan yang biasa hidupnya di air? Apa yang membawa mereka untuk bisa sampai di tengah-tengah padang gurun? Para ilmuwan tidak bisa menjawab. Tetapi orang Kristen mengatakan, air bah. Alasan kedua, mengapa ada orang yang meragukan akan janji Allah? Dalam buku Seruan Nyaring bab 6 halaman 65, Roh Nubuat Ellen White menuliskan, kepada saya telah ditujukan bahwa penyebab yang terutama mengapa umat Allah sekarang berada dalam suasana buta rohani adalah karena mereka tidak mau menerima pembetulan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, orang yang meragukan janji Allah adalah mereka-mereka yang tidak ingin diubahkan. Karena jika Alkitab dibukakan dan dibacakan kepada mereka, maka akan terbukalah segala kejahatan mereka. Orang-orang ini lebih suka baca komik, nonton telenovela, nonton drama Korea, cinta dunia lebih daripada cintanya kepada Allah. Mereka lebih suka kepada dongeng-dongeng yang ditawarkan oleh dunia daripada Alkitab yang menyatakan benar itu benar dan salah itu salah. Saudara-saudaraku, apabila kita seakan-akan ragu terhadap kasih Allah dan kurang yakin kepada janji-janjinya, kita merendahkan Dia dan mendukakan Roh Kudus. Jadi, apa yang setan buat untuk menghancurkan pengharapan orang Kristen tentang peristiwa Maranatha itu, tentang hari kedatangan Kristus yang kedua kali? Dalam buku Kemenangan Akhir bab 36 dan 37, halaman 555 dan 556 dan 562, dikatakan, pertama, setan menggemari peperangan. Karena peperangan membangkitkan perasaan-perasaan yang paling buruk dalam jiwa manusia dan kemudian memusnahkan para korbannya yang bersimbah darah dan kejahatan. Artinya apa? Setanlah yang menjadi penyebab terjadinya kekacauan dan peperangan di seluruh dunia ini. Dan kalau boleh, dia bisa menciptakan peperangan itu sehingga ada orang-orang yang belum sempat bertobat
dan pada akhirnya menjadi korban daripada peperangan atau musibah itu. Itu tujuan utama setan. Yang kedua, setan akan memihak serta memberikan kemakmuran kepada sebagian orang demi melanjutkan rencana-rencananya sendiri. Dan ia akan membawakan kesusahan ke atas orang lain dan menuntun manusia untuk percaya bahwa Allah lah yang sedang menyiksa mereka. Jadi orang yang setia yang sudah menjadi susah ini mulai melihat, kok kenapa mereka yang tidak setia kelihatannya lebih bahagia dibandingkan dengan kita yang setia tetapi banyak sekali menderita. Maka mereka akan diarahkan oleh setan untuk mulai menyalahkan Tuhan. Hati-hati, jikalau hidup Anda saat ini terasa susah dan Anda mulai menyalahkan Tuhan, ingat, itu adalah salah satu cara kerja setan untuk menghancurkan pengharapan kita sebagai orang Kristen. Hal yang ketiga, setan menuntun manusia untuk memandang kepada uskup, pendeta, mahaguru teologia sebagai penuntun mereka, gantinya menyelidiki kitab suci untuk mempelajari kewajiban bagi diri mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, di abad yang ke-21 ini, banyak sekali orang yang senantiasa mendasarkan akan iman mereka terhadap manusia. Entah itu pendeta, seseorang yang mereka idolakan. Mereka lupa untuk mempelajari Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hanya Alkitab saja sebagai standar kebenaran iman kita. Kita tidak boleh bergantung kepada manusia apapun gelar yang dia miliki. Bahkan bukan cuma itu, Alkitab juga dengan lebih jelas menyatakan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-14, setan atau iblis itu bisa juga menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara, setan amat bersuka jika ia melihat manusia memakai kekuatan tubuh dan pikirannya dalam perkara-perkara yang tidak berguna, sehingga manusia itu tidak menjadi suatu berkat tapi kutuk. Dan tujuan utama setan ialah mencegah agar pekabaran ini tidak sampai kepada umat-umat Allah. Sedangkan pekabaran ini sangat dibutuhkan oleh umat-umat Allah yang sisa untuk dibangunkan dari tidur rohani mereka. Adalah pekerjaan setan yang membuat kita cemburu satu dengan yang lain. Adalah pekerjaan setan untuk membuat kita saling benci, untuk melemahkan iman kita, dan membuat kita saling tidak mempercayai. Adalah pekerjaan setan untuk membuat kacau dalam jemaat, serta membuat persatuan dan kesatuan dalam jemaat itu hancur. Tetapi sekali lagi, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia telah meremukkan kepala si iblis itu dengan kuasanya, sehingga kehidupan kekristenan kita menjadi lebih berarti dalam pengharapan bahwa ia akan datang kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dari Kain hingga pembunuh-pembunuh yang paling jahat di dunia, dari derasnya homoseksual di Sodom sampai pada pornografi di California, dari tentara Roma yang menusuk tombak di tubuh Yesus sampai pada orang yang membakar John Hus, dari dosa pertama Adam dan Hawa sampai pada dosa terakhir dari orang yang paling akhir, bagi mereka sampai kepada kita, Yesus menerima penghakiman untuk melawan semua dosa di dunia, telah membuat kita menang dalam namanya. Tetapi jika ada dosa-dosa yang kita abaikan dan tidak mau mengaku kepada Yesus, maka kita tidak akan mempunyai pengharapan keselamatan. Kalau begitu, mengapa kita harus percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Saudara-saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah bagian penting dari keselamatan. Pekerjaan Allah tidak akan pernah diselesaikan jika Yesus tidak kembali, karena pusat keselamatan di waktu yang lalu adalah Yesus di kayu salib, dan pusat keselamatan di masa yang akan datang adalah Yesus kembali dalam kemuliaan. Jemaat Tuhan yang diberkati, hidup ini hanya sekedar menunggu giliran. Ketika saya sedang berbicara dengan saudara-saudara, sebenarnya saya sedang berhadapan dengan calon-calon jenazah. Mengapa? Ya, calon menteri belum tentu jadi menteri.
Calon pejabat belum tentu jadi pejabat. Calon bupati belum tentu jadi bupati. Calon jenazah pasti mati. Karena dosalah kita semua pasti mengalami kematian. Tapi kematian bukanlah akhir perjalanan manusia. Hidup tidak berhenti di dunia. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita semua akan tiba pada hari Maranatha. Dan di mana setiap orang akan mendapat upah atas apa yang telah dia buat selama hidupnya di dunia ini. Entah itu baik atau jahat. Entah itu surga atau neraka. Dalam buku Kemenangan Akhir bab 26 halaman 430 dituliskan, dalam kemurahan kepada dunia, Yesus menunda kedatangannya agar orang-orang berdosa beroleh kesempatan untuk mendengarkan amaran dan menemukan lindungan sebelum murka Allah dicurahkan. Saya tidak ingat dengan pasti tahun berapakah waktu itu ketika peristiwa ini terjadi, tapi di antara tahun 1990 sampai tahun 1993. Ada seorang anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 yang setia dan sudah berada dalam kondisi penyakit yang sangat parah. Tidak ada harapan lagi untuk dia hidup. Dokter telah menyuruh untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dan orang-orang terdekat. Setelah semuanya berkumpul, anggota jemaat ini dia mulai memanggil akan keluarganya, istrinya. Dia peluk, kemudian dia ucapkan, sampai berjumpa lagi. Dia panggil anaknya satu persatu, dia peluk, lalu dia katakan, nak, sampai berjumpa lagi. Tetapi pada anaknya yang terakhir, dia peluk dengan erat, dan dengan suara penuh tangis, dia katakan, nak, selamat tinggal. Anak ini pun jadi heran, kenapa kepada saudara-saudara yang lain Bapak ucapkan sampai berjumpa lagi, tapi kepada saya Bapak ucapkan selamat tinggal? Rupanya anak ini walaupun bapaknya seorang yang setia, tapi di antara saudara-saudaranya dialah yang paling nakal. Dipeluk ayahnya dengan penuh air mata, dia katakan, Bapak, saya bertobat, saya akan menjadi seorang anak yang setia. Dan dengan senyum ayahnya katakan, nak, sampai berjumpa lagi. Kemudian dengan sisa kekuatannya yang terakhir, dia paksa untuk bisa duduk di atas tempat tidurnya saja. Dan dia mulai menyanyikan lagu Sion nomor 205. Ayatnya yang pertama. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ketika dia mulai bernyanyi, ayatnya yang kedua diikuti oleh keluarganya, dan pada ayatnya yang ketiga, semua yang ada pada saat itu menyanyikan lagu ini bersama-sama. Setelah lagu itu selesai dinyanyikan, anggota gereja ini pun akhirnya meninggal dalam keadaan tenang. Tapi anehnya, ketika semua sudah selesai bernyanyi, tiba-tiba terdengar satu paduan suara yang menyanyikan lagu yang sama. Dokter dan para perawat yang ada di rumah sakit itu menjadi heran. Mereka mencari tahu dari mana asal suara itu, tapi tidak ketemu. Kemudian, seorang ketua jemaat yang ada pada saat itu berkata kepada mereka semua, ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh malaikat-malaikat surga untuk menghormati iman dari anggota gereja yang baru meninggal ini. Peristiwa ini terjadi di Ambon, di rumah sakit tentara. Pada waktu itu saya masih kecil dan saya tidak mengerti akan peristiwa itu. Tapi setelah saya dewasa, saya sudah menyadarinya.
Sesungguhnya tidak ada yang lebih penting di bumi ini daripada mengadakan persiapan untuk bertemu dengan Yesus waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan iman seperti ini sangat dihargai Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak memberikan kita bahagia dengan hal-hal duniawi, tetapi manusia itu bahagia bila ia dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak memberikan kita bahagia dengan hal-hal duniawi, tetapi manusia itu bahagia bila ia dekat dengan Tuhan. Apakah saudara mau bertemu dengan Yesus pada hari Maranatha nanti? Tuhan memberkati kita semua. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari ia akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya.